Memberi salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa man wala, ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas bagaimana hukum membaca, menyebut asma Allah, apakah itu dalam bentuk tahmid atau memohon perlindungan kepada Allah, atau mengucapkan nama Allah di dalam kamar kecil, toilet, atau kamar mandi. Ini penting karena ada sebagian pendapat dan itu beredar baik itu di media online, di media sosial maupun di dalam pembicaraan bahwa hukum menyebut nama Allah di kamar kecil itu haram. Apakah sebetulnya haram atau tidak? Nah, salah satunya yang menolak atau yang mengharamkan itu mengatakan, maka ketika berwudu, ketika kita niat akan berwudu, itu juga tidak boleh melaksanakan wudu di kamar kecil atau di toilet. Harus di luar kamar mandi. Problemnya adalah kalau sedang berada di rumah dan tidak punya tempat wudhu kecuali keran yang ada di kamar mandi, apakah kemudian dia tidak bisa melaksanakan wudhu atau tidak mengucapkan asma Allah di dalam wudhu niatnya itu? Karena niat dan mengucapkan bismillah minimal itu sangat dianjurkan, disunnahkan di dalam melaksanakan memulai kegiatan apapun, apalagi itu berwudu. Ya. Nah, saya akan memperluas penjelasan pada malam hari ini, tidak hanya mengucapkan asma Allah ketika berwudu, tapi ketika kita wahing. Wahing itu apa? Bersin. Ketika kita bersin, apakah kita boleh ketika sedang di kamar kecil ya, sedang di toilet, kita wahing, apakah kita boleh mengucapkan alhamdulillah? Karena itu disunnahkan. Yang kedua, apakah kalau ada orang wahing yang kita dengar, lalu orang itu mengucapkan tahmid, alhamdulillah, apakah kita yang di dalam harus menjawabnya? Ya. Yang kedua, kalau ada orang memberi salam kepada kita sedang berada di toilet, itu apakah kita harus jawab? Ya. Apakah kita harus menjawab? Yang ketiga, kalau ada suara adzan ketika kita sedang di toilet, apakah kita harus menjawab atau tidak? Ya. Nah, yang terakhir, apakah ketika kalau wudhu kita tidak boleh mengucapkan asma Allah yang itu adalah bagian dari niat kita. Saya akan menggunakan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'i yang berjudul Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kitab ini adalah syarah elaborasi yang lebih lengkap, lebih terurai dari kitab yang berjudul Al-Adhkar yang dikarang, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimsyiki, salah satu ulama besar madhab Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara ringkas, yukrahu dzikru wal kalam hala qada'il hajah. Siwa kana fis sahra aw fil bunyan. Wa sawa fi dzalika jami'il adhkar wal kalam illa kalamad darurah. Hatta qala ba'du ashabuna idza atasa la yahmadullah ta'ala
wala yusammit atisan wala yaruddus salama wala yujibul muadzina wa yakunal musallim mukassiran la yastahiqqu jawaban wal kalam bihadza kullih makruhun karohah tanzih la karohah tahrim. Fa in atosa fahamidallah ta'ala biqalbih walam yuharrik lisanahu fala ba'sa. Saudara-saudara, ini jawaban singkatnya, diringkas. Meskipun nanti ada penjelasannya. Saya akan memberikan penjelasan ringkasnya dulu. Dimakruhkan. Tidak hanya mengucapkan zikir atau menyebut asma Allah ketika kita sedang di toilet. Berbicara di dalam toilet pun itu makruh. Ya. Makanya kalau di kamar mandi jangan nyanyi, kalau mau nyanyi ya keluar dari kamar mandi. Apalagi sholawatan, tola al badru, ya makruh. Biasanya anak-anak putri itu kalau masuk kamar mandi udah langsung nyanyi dulu. Lebih lama nyanyinya daripada mandinya mungkin. Nah, demikian pula kalau kita wahing bersin maka kita tidak perlu bertahmid. Kalau di luar toilet sangat disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena penjelasan yang saya pernah dengar secara medis ketika kita bersin itu kok kita masih hidup berarti nyawa kita nggak tercabut. Ada potensi orang ketika bersin itu terhenti detak jantungnya. Nah, kok kita masih ternyata setelah bersin masih bernafas berarti kita masih hidup. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, yang mendengar disunahkan untuk menjawab rahimakallah. Atau kalau perempuan yang wahing rahimakillah. Atau yarhamukallah, yarhamukillah. Ya. Karena kita bertahmid maka ini doa. Rahimakallah, rahimakillah itu doa. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada engkau. Karena kenapa? Karena engkau bertahmid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusammitu atisan, tidak perlu. Tasmiyatul atis tidak perlu. Orang wahing kita mendengar, kita sedang berada di toilet, kita tidak perlu mengucapkan rahimakallah. Ya. Kalau ada orang yang memberi salam, tidak wajib kita jawab. Jangan lupa, memberi salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Tapi kalau kita sedang berada di toilet, tidak menjadi wajib menjawab. Oleh karena tidak wajib menjawab, maka tidak dianjurkan orang memberi salam kepada orang lain yang sedang berada di toilet. Tidak dianjurkan. Tapi kalau di luar toilet, sangat dianjurkan. Dua orang muslim bertemu, mendahului memberi salam itu lebih baik. Ya, jangan menunggu. Memberi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ketika kita punya teman, kita tahu sedang berada di kamar kecil. Misalkan didodok-dodok. Siapa ini? Adi itu, teman saya ini. Terus kasih salam malah. Tidak boleh. Ya. Kalaupun dia memberi salam karena dia nggak ngerti hukumnya yang tidak dianjurkan, maka yang di dalam toilet tidak wajib untuk menjawab. Wala yujibul muadzina, juga tidak wajib menjawab adzan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menjawab adzan, padahal kita mau ke kamar kecil, kalau kita bisa tahan, tidak masuk dulu, kita jawab adzan sampai selesai, baru kemudian masuk. Kalau bisa menahan. Ya, kalau tidak bisa menahan, ya sudah, darurat, ya. Jangan ngerti
Ada orang mau adzan baru mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina, malah masuk kamar mandi. Nah itu malah menghindari menjawab adzan. Ya. Tapi semua itu adalah hukumnya makruh. Kalau sampai dilakukan, itu hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Misalkan, disengaja atau tidak disengaja, karena otomatis begitu. Kalau ada orang adzan, kita otomatis menjawab. Kalau ada orang memberi salam, meskipun tidak kepada kita, tapi kita mendengar, otomatis kita menjawab waalaikumsalam. Kalau itu dilakukan, maka hukumnya makruh. Ya. Nah, wa in atau safahimadallah. Kalau kita bersin karena kebiasaan kita begitu bersin kita langsung mengucapkan alhamdulillah, maka kalau kita tidak ingin itu makruh, kita bisa mengucapkan tahmid di dalam hati, walam yuharrik lisanana, tidak menggerakkan lidah kita ketika bertahmid dan tidak keluar suara tahmid. Kan bisa. Mulutnya mingkem, tidak hanya di dalam hati, mulutnya mingkem, lidahnya bergerak, ya. Itu bisa dilakukan. Coba dipraktekkan kalau tidak percaya. Ya. Nah, fala ba'sa. Kalau kita mengucapkan tahmid dengan menggerakkan lisan, tidak keluar suara, mulut tertutup rapat, atau di dalam hati, maka tidak masalah. Jadi sangat keliru menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhab Imam Syafi'i. Kalau mengharamkan. Karena kalau dilakukan pun itu, nah ini ada yang bersin ini. Kalau ini wajib dia mengucapkan alhamdulillah, yang lainnya menjawab rahimakillah karena putri. Itu makruh. Nah, kalau darurat, sangat darurat, maka menjadi boleh. Kenapa? Seperti yang sudah pernah kita pelajari, ad-darurah itu tubihul mahdzurat. Hal-hal yang darurat, kondisi yang darurat itu bisa menghalalkan yang dilarang, yang tidak boleh. Yang aslinya tidak boleh. Begitu, ya. Sehingga kita terpaksa harus, termasuk kalau kita ngomong. Terpaksa. Kondisi yang memaksa kita untuk mengucapkan, berbicara, atau misalkan begini. Ada apa namanya, kondisi darurat yang membuat kita, misalkan di dalam kamar mandi tiba-tiba ada binatang yang kita sangat takut dengan binatang itu. Silakan kalau mau teriak, ya, atau berta'awud. Makanya saudara, sangat dianjurkan sebelum masuk kamar mandi, toilet itu mengucapkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya. Nah, karena kita lupa, ada loh orang yang takut dengan kecoa itu. Begitu ada kecoa, apalagi terbang, wah pencak silat dia. Berusaha untuk menghindar, gerakannya kecilannya keluar semua. Semua jurus yang dipelajari keluar semua. Menghindari kecoa. Kalau orang seperti ini di kamar mandi tiba-tiba ada kecoa, dia harus berta'awud. Audzubillah, misalkan begitu. Darurat. Boleh. Atau berbicara, minta tolong. Ya. Dan pokoknya apapun yang dilakukan. Berta'awud, berteriak, minta tolong. Ya. Sedang di kamar mandi tiba-tiba airnya mampet. Waduh, ini saya dilarang bicara ini. Haram kalau bicara. Ya tidak jadi mandi. Anda bisa teriak, apalagi kalau ada bawa HP. Ada orang yang sampai ke kamar mandi bawa HP itu ada. Mungkin banyak malahan.
Ya, telepon atau kasih tahu kepada yang di luar, ini kerannya airnya nggak keluar ini. Ya. Atau tiba-tiba lampunya mati, gelap, malam hari. Ya, boleh dia berbicara. Boleh secara refleks mengucapkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula ketika kita mau ambil air wudhu, kita boleh mengucapkan asma Allah karena di dalam doa membaca niat wudhu itu ada kalimat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Asal dua pilihan. Diucapkan di dalam hati atau mulut tertutup hanya menggerakkan lidah tanpa ada suara. Saudara-saudara sekalian, ini sudah dibahas ratusan tahun yang lalu oleh para ulama, ahli fikih, ala ahli sunnati wal jamaah, wa ala madhabil imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang kadang membingungkan. Maksimal hukumnya makruh. Malah bisa boleh. Ya, karena darurat. Dan tidak masalah kita ucapkan ketika itu tidak sampai bersuara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya jelaskan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.